Halo, ini adalah cara untuk menghitung PPh Badan Terutang tahun 2021 untuk PT yang tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh final setengah persen. Bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana menuangkannya dalam SPT? Simak baik-baik di video ini. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Sebelum kita bahas, tentunya kami ajak pembaca dan pemirsa sekalian untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta nyalakan lonceng agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan meningkat. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi Bang, bagaimana cara menghitung PPh Badan tahun 2021 untuk PT yang tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh final setengah persen ya. Baik, oke. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah seperti ini ya. Ini cara menghitung PPh Badan. Yang kita bahas di sini adalah pertama nanti ketentuan PPh final setengah persen seperti apa, lalu cara menghitungnya, lalu cara lapor SPT-nya, oke ya. Jadi ketentuan PPh final setengah persen. Ketentuan mengenai PPh final setengah persen. Ketentuan mengenai PPh final setengah persen dari omset terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 itu, maaf ya, itu tipu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Di situ diatur bahwa yang bisa menggunakannya adalah PT, CV, dan orang pribadi yang omsetnya tentunya di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Dan jangka waktunya adalah, ini disimak baik-baik, untuk PT jangka waktunya adalah 3 tahun ya. PT 3 tahun dimulai sejak tahun pajak 2018. Untuk CV adalah 4 tahun dimulai sejak tahun pajak 2018, dan untuk orang pribadi adalah 7 tahun dimulai sejak tahun pajak 2018. Artinya jika kita terdaftar memiliki NPWP pada Juli 2018 ya, maka untuk PT bisa menggunakan tarif PPh final setengah persen ini untuk tahun pajak 2018, 19, dan 2020. Jadi sini ya, terakhir adalah 2020. Ingat, untuk PT terakhir adalah 2020. Untuk CV bisa menggunakan sampai dengan tahun 2021, benar. Dan untuk orang pribadi masih bisa menggunakan sampai 2024. Setelah habis masa berlaku PPh final, maka wajib pajak wajib menggunakan tarif umum PPh Badan ya. PPh Badan untuk tahun 2021 adalah 22%. Lalu bagaimana cara menghitung PPh 2021 untuk PT? Oke. Langsung kami berikan ilustrasinya. Di sini PT Tips Pajak Media memiliki NPWP sejak 11 Januari 2018. Omsetnya adalah 4 miliar. Harga pokok penjualan adalah 3 miliar. Biaya usaha lainnya 600 juta. Sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta. Bang, kenapa harus ada HPP dipisahkan biaya usaha lainnya? Ya, ini adalah format standar untuk laporan keuangan dan juga format standar untuk SPT tahunan. Jadi untuk mempermudah Anda harus melakukan seperti itu ya. Jadi penjualan berapa, lalu HPP berapa, lalu biaya usaha lainnya berapa, sehingga nanti ketemu laba bersih sebelum pajak. Oke. Maka cara menghitungnya adalah seperti ini. Omset 4 miliar ya. Oke. Omset 4 miliar, HPP 3 miliar. Sehingga laba kotornya adalah 4 miliar kurangi 3 miliar. Berapa? 1 miliar, benar sekali. Lalu ada biaya usaha lain. Biaya usaha lain ini misal sewa tempat, biaya internet, dan seterusnya. Lalu gaji tetap untuk karyawan tetap, ya, dan seterusnya adalah 600 juta. Sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta rupiah. Oke. Nah, karena PT ini berdiri tahun 2018, maka hanya bisa memakai ada 3 tahun. 18, 19, 20. Artinya 2021 sudah harus benar mengenakan tarif PPh pasal 17 alias tarif umum PPh. Lalu,
Nah ini, karena omset masih di bawah 50 miliar, maka wajib pajak masih mendapatkan fasilitas PPh pasal 31E berupa pengurangan tarif PPh sebesar 50%, ya. Silahkan dilihat tarif PPh pasal 31E ini adalah insentif, ya. Jadi untuk yang omset di bawah 50 miliar, atas penghasilan itu yang bagian penghasilan itu sampai dengan 4,8 miliar akan mendapatkan insentif sebesar 50%. Sehingga PPh terutang tahun 2021 adalah seperti ini. Insentifnya 50%, sehingga terutangnya juga 50%, lalu tarif PPh badannya adalah 22%. Sehingga PPh terutang adalah 50% kali 22% kali 400 juta rupiah. Alias bersihnya adalah separuhnya 22, 11% kali ini adalah 44 juta rupiah. Clear ya? Jadi intinya seperti itu. Untuk Anda yang PT Anda omsetnya masih di bawah 50 miliar, oke, masih di bawah 50 miliar. Ini ada insentif 50% atas bagian penghasilan 4,8 miliar dari omset. Lalu, jika wajib pajak tidak punya kredit pajak, tidak punya angsuran pajak, maksudnya PPh pasal 25, lalu wajib pajak juga tidak punya PPh pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain oleh lawan transaksi, lalu wajib pajak juga tidak punya PPh pasal 23 yang juga dipungut atau yang dipotong oleh lawan transaksi, maka 44 juta rupiah itu adalah PPh badan yang harus dibayar. Sehingga kita perlu membuat kode billing 41126 dan kode jenis setoran 200. Oke, ingat jangan sampai salah kode billingnya. Kalau karena salah nanti dianggap belum melakukan pembayaran PPh pasal 29. Clear ya? Jadi cara menghitung pajaknya adalah seperti itu. Berikutnya adalah cara lapor SPT-nya. Caranya adalah seperti ini. Tentunya kita sudah punya laporan keuangan ya tadi. Setelah laporan keuangan, kita tuangkan itu di lampiran kedua untuk biaya-biayanya. Oke, di sini terlihat, semoga kelihatan ya. Jadi untuk tadi harga pokok penjualan ada 3 miliar, silahkan ditulis di sini, disesuaikan dengan kondisi Anda. Lalu biaya usaha lainnya, anggap aja ini untuk sederhananya ditulis di sini 600 juta sehingga total biaya HPP dan biaya usaha lainnya adalah 3.600.000 rupiah. Oke. Lalu peredaran usaha masuknya di mana? Peredaran usaha masuknya di 17711 ya. Ada di sini. Yang warna putih ini artinya Anda bisa mengedit atau merubah ya. Sedangkan yang warna kuning ini artinya tersambung dengan halaman-halaman sebelumnya. Seperti sering kita bahas, isi SPT tipsnya adalah dari belakang. Jadi lampiran 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan induk. Oke. Masukkan di sini peredaran 4 miliar, HPP 3 miliar otomatis, 600 otomatis, penghasilan neto dari usaha adalah 400 juta rupiah di sini. Pastikan ini sudah klop ya, 400 juta rupiah. Lalu, jika ada penyesuaian fiskal, silahkan diisi di sini. Positif itu yang apa? Positif itu yang menambah jumlah pajak terutang dan negatif adalah yang mengurangi jumlah pajak terutang. Oke. Lalu di halaman 1771 induk centang tarif PPh pasal 31E lalu pilih tanggal bayar. Tanggal bayar ini harus ada untuk bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di mana yang dimaksud? Inilah yang dimaksud. Ini adalah induknya. Otomatis di sini ya, 400 juta. Lalu oh, yang ini belum tercentang. Di halaman di bawah ini harusnya ya. Halaman di bawah ini adalah nanti ada pasal 31E. Sebentar, kami perbaiki. Ya, pastikan kita telah mencentang ini ya. Pemirsa, tarif pasal 31E ayat 1 dicentang di sini. Oke, dengan centang Senin di sini ini otomatis akan menghitung dan tarifnya adalah sekian ini, 44 juta rupiah. Oke. Ini tidak punya kredit pajak. Tidak punya kredit pajak ini ya, 0 di sini 0. Sehingga Anda kurang bayar 44 juta dan ini tanggal harus dipilih tanggal. Oke.
Lalu berikutnya adalah kita perlu menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, artinya tahun pajak 2022 ini. Gini, sekarang adalah 20 April 2022. Kita membuat SPT tahunan 2021, tahun yang lampau kan. Oke, tahun yang lampau kita udah tahu nih, kita dalam setahun kurang bayarnya adalah sekian ini, pajak terutangnya adalah sekian ini. Dan itu akan jadi dasar perhitungan kita untuk angsuran di tahun berjalan ini, tahun 2022 ini ya. Tahun 2022 ini. Bang, kenapa harus ada angsuran? Harus ada angsuran karena ini agar PPh badannya di akhir tahun tidak memberatkan ya kan. Daripada bayar 44 juta rupiah sekaligus, tentunya lebih enak kita bayar 3.666.000 sekian. Ya. Sehingga kita isikan seperti itu intinya. Untuk standarnya adalah penghasilan neto fiskal tahun 2021 dianggap menjadi penghasilan neto fiskal di tahun 2022. Jadi tahun 2022 kan sedang jalan ini. Jadi kita tidak tahu akan berapa, tapi kan ya kira-kira sebagai usahawan kita tentu ingin perusahaan kita semakin maju, minimal adalah paling sedikit adalah tahun yang lampau kan. Kita tentunya ingin meningkat dan meningkat ya. Makanya ada digunakan dasar tahun yang lalu. Clear? Nah, jika sudah mengisi ini, artinya nanti tiap bulan kita bayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 3.600.000 sekian. Oke ya. Sudah selesai, langkah berikutnya adalah seperti biasanya upload laporan keuangan dan submit. Panduan lengkap ada di video ini. Kita lihat sebentar. Rp55.700. Video ini nyalakan lonceng serta ini ya. Ini adalah panduan lengkapnya. Di sini lengkap, silakan, ada sudah 133.000 view, 950 komen. Di sini lengkap ada daftar isinya nih. Ya, bla 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 sekian ini. Enak. Sudah enak, silakan gunakan cara lengkapnya untuk fiturnya, untuk standarnya. Baik, dan terakhir penutup, itulah tadi panduan cara menghitung PPh Badan 2021 dan menuangkannya dalam SPT tahunan untuk PT ya, karena untuk untuk CV masih bisa 2021. Untuk PT yang berdiri sebelum Juli 2018. Artikel ini dibuat hari ini tanggal 20 April 2022. Oke, dapatkan panduan pajak lengkap dan update informasi pajak terkini di berbagai kanal kami di link ini. Apa aja link dari kami? Ada website tentunya tipspajak.com, lalu kita YouTube kami adalah Tips Pajak Media, kunjungi juga Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Serta jangan lupa untuk submit rating ya, bintang 5. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Ingin konsultasi gratis, silahkan tuliskan di deskripsi YouTube ini saja. Untuk standarnya sih akan kami bahas tidak lebih dari 3 kali 24 jam jika tidak ada kesibukan yang luar biasa. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada yang membutuhkan. Salam sehat selalu dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.